sunlit days, one thing stays the same, rises the moon. Perkenalkan, nama saya Septian Alfandi Soekarno dari 12 IPS 2. Saya sangat gembira bisa menceritakan mengenai suatu tempat bersejarah yang belum banyak diketahui orang, yaitu Makam Srandil. Makam Srandil merupakan sebuah komplek pemakaman yang berada di Desa Srandil, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, di Provinsi Jawa Timur. Jalan untuk menuju Makam Srandil cukup mudah diakses dengan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, dan disediakan lahan parkiran di dekat lokasi pemakaman Srandil. Iya, tapi pernahkah kalian mendengar Makam Srandil yang ada di Ponorogo? Banyak orang mengatakan bahwa Makam Srandil di Ponorogo merupakan tempat pemakaman para bupati beserta keturunannya. Dengan kebijakan yang membatasi pemakaman di sini hanya untuk keturunan bupati, makam ini menjadi saksi bisu sejarah sebuah kabupaten yang pernah berdiri di wilayah Ponorogo pada abad ke-16. Makam Srandil berada di atas perbukitan yang biasa orang sekitar menyebutnya Bukit Serayu, yang mempunyai arti sebagai Sugeng Rahayu atau Bukit Pembawa Keselamatan. Dan makam ini menghadap ke arah selatan, dilingkari dengan pagar dinding dan pintu masuknya berupa gapura. Di depannya ada rumah kecil, dan di tengah-tengah lingkaran pagar tembok terdapat 2 rumah. Si teman-teman belum tahu tentang sejarah Makam Srandil. Pada dahulu kala ada seorang yang bernama Raden Mertokusumo yang merupakan murid dari Pangeran Diponegoro dan merupakan seorang patih di Kabupaten Purworejo. Namun sebelum menjadi patih di Kabupaten Purworejo, Raden Mertokusumo adalah seorang tumenggung atau bisa disebut kepala daerah di Kampung Solo. Dan menurut cerita dari juru kuncinya, bahwa Raden Mertokusumo diminta menjadi Bupati Pemalang yang berada di Provinsi Jawa Tengah oleh seorang pangeran bernama Diponegoro. Setelah Raden Mertokusumo diminta menjadi Bupati di Pemalang di Provinsi Jawa Tengah oleh Pangeran Diponegoro, hal tersebut disebabkan karena saat Pangeran Diponegoro adalah seorang kiai agung yang memilih membimbing para santrinya, sehingga jabatan Bupati tersebut diberikan kepadanya. Pangeran Diponegoro juga sangat benci dan tidak kesukaannya terhadap penjajah Belanda. Tiba di Kabupaten Purworejo, Raden Mertokusumo tidak hanya sekedar menjadi seorang pengungsi, tetapi takdir membawanya untuk menjadi bagian integral dari masyarakat setempat. Beliau diangkat menjadi patih di Kabupaten Purworejo, memimpin dengan bijak dan berkontribusi signifikan dalam mengelola dan melindungi masyarakat. Pada sewaktu-waktu, Pangeran Diponegoro memiliki niat untuk menjenguk Raden Mertokusumo di Kabupaten Purworejo. Setelah beberapa hari berlalu dan waktu dianggap cukup, Pangeran Diponegoro memutuskan untuk mengakhiri kunjungannya dan mulai perjalanan pulang ke Semarang. Rutenya membawanya melalui arah melewati Bungkal, Selahung, Pacitan, Wonogiri. Saat beliau dalam perjalanan pulang, Bupati Purworejo dan Patih Mertokusumo menyertainya hingga tiba di Kabupaten Dengok. Di tempat tersebut, Bupati mengalami nasib tragis, dibunuhnya oleh pasukan Belanda yang kemudian dimakamkan di Bukit Larangan. Sementara itu, Patih Mertokusumo berhasil melarikan diri di Desa Srandil yang pada masa itu masih berupa hutan. Setelah bersembunyi di sebuah gua di Bukit Merayu, Raden Mertokusumo kemudian memilih untuk melakukan pertapan dengan tujuan mencari wangsit. Di proses tersebut, beliau tidak hanya tumbuh menjadi tokoh yang besar dan sesepuh yang berpengaruh, tetapi juga menjalin hubungan dengan Mbah Monobiat, seorang tokoh berasal dari Tegal Sari. Mbah Monobiat sendiri adalah putra dari Mbah Yahya dan keponakan dari Mbah Hasan Besari Tegal Sari, dan menjadi tokoh pembabat desa Seragen. Tanah ini yang merupakan tanah bebas pajak diberikan oleh Keraton Solo kepada Kiai Hasan Besari Tegal Sari. Keistimewaan tanah tersebut adalah bahwa masyarakat yang tinggal di sini tidak hanya memiliki tanggung
untuk membayar pajak tanah. Kiai Basari Hasan Tegalsari yang pada saat itu merupakan Bupati Sumoroto yang ketiga memutuskan untuk menjadikan tanah ini sebagai tempat persarian tokoh pembesar dalam konteks tersebut. Masyarakat diimbau untuk berpartisipasi dalam pembuatan batu bata, kemudian disusun secara cermat untuk membentuk sebuah tembok di atas bukit Serandil. Sebelum wafat, Raden Mertokusuma meninggalkan wasiat kepada masyarakat Serandil untuk menginstruksikan agar jasadnya dimakamkan di bukit yang kini menjadi Bukit Serandil. Karena disinilah dahulu beliau menyelamatkan diri dari kejaran Belanda, menjadikan orang pertama yang dimakamkan di sini dan sekaligus menjadi cikal bakal berdirinya pesarian atau pemakaman Serandil. Pada tahun 1970, tanah yang sebelumnya bebas pajak ini mengalami perubahan status menjadi tanah yang berpajak. Terima kasih telah menyimak vlog ini. Semoga cerita mengenai makam Serandil di Bukit Serayu membawa inspirasi dan pemahaman lebih dalam tentang warisan sejarah dan budaya yang patut dijaga. Mari kita lestarikan kekayaan untuk generasi mendatang. Sampai jumpa pada cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.